Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali dengan Ibu di pembelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai tekanan. Nah, hari ini kalian diharapkan dapat menjelaskan mengenai tekanan zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga kalian dapat menyajikan data hasil dari percobaan mengenai tekanan zat cair. Nah, kalian masih ingat nggak? Di pertemuan sebelumnya, kalian belajar tekanan zat padat. Nah, hari ini kalian akan belajar tekanan zat cair. Beda nggak sih tekanan zat padat dan tekanan zat cair? Kita pelajari bersama ya. Nah, jadi tekanan zat cair adalah tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair. Nah, tekanan zat cair ini ada 3 rumus yang akan kalian pelajari. Ada tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Nah, yang pertama, tekanan hidrostatis. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar orang menyelam di laut, ya. Kalian ada yang pernah nggak menyelam ke dalam laut? Atau misalnya berenang di kolam yang sangat dalam, yang kedalamannya bisa belasan meter. Ada yang pernah nggak? Apa sih yang kalian rasakan? Nah, jadi saat kita berenang atau menyelam dengan kedalaman yang sangat dalam, misalnya di laut, telinga kita itu akan terasa sakit atau pengang. Ya. Nah, itu bahkan bisa mengeluarkan darah dari telinga dan hidung kita kalau misalnya kita menyelam terlalu dalam. Kenapa sih bisa seperti itu? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi nih bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kiri. Saat kita masuk ke dalam air, kita itu mendapat tekanan dari segala arah oleh air. Bukan cuma kita sebagai manusia, ada ikan, tumbuhan, batu-batuan, semua yang masuk ke dalam air itu akan mendapatkan tekanan dari segala arah dari air. Nah, tekanan yang disebabkan oleh zat cair disebut tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Jadi, karena air itu memiliki berat sehingga dapat menekan apapun yang masuk ke dalam air. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi tekanan hidrostatis itu dilambangkan pH. P itu tekanan, H itu hidrostatis. Jadi pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, ini biasanya sudah ketentuan, biasanya diketahui di soal. Kemudian G itu percepatan gravitasi, 1 meter per sekon kuadrat. Nah, gravitasi juga ini sudah ketentuan ya. Kalau misalnya tidak diketahui di soal, kita bisa menuliskan gravitasi itu 10 meter per sekon. Dan H itu kedalaman satuannya meter. Jadi berdasarkan rumus tersebut, semakin dalam posisi suatu benda, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Karena rumusnya pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Semakin besar Rho, G dan H-nya tekanannya akan semakin besar. Nah, kalian bisa coba perhatikan video di sini. Jadi ini ada botol yang dilubangi dengan 3 posisi, ada yang atas, tengah, dan bawah. Kemudian diisi air. Kalau kalian perhatikan, pancuran air yang lubang yang mana yang paling jauh pancurannya? Yang mana? Ayo. Nah, di sini kelihatan ya, pancuran yang paling bawah itu yang paling jauh pancaran airnya. Jadi semakin dalam posisi lubang, maka tekanannya semakin besar, sehingga pancaran airnya semakin jauh. Nah, ini ada gambar yang jelasnya, botolnya dilubangi dengan 3 posisi lubang, nomor 1, 2, dan 3. Nah, posisi nomor 3 itu lubang paling bawah, pancaran airnya paling jauh. Nah, itu sebabnya kalau kita menyelam, semakin ke bawah, semakin tinggi ya, itu tekanannya semakin besar, sehingga telinga kita akan terasa sakit, bahkan bisa
sampai berdarah. Maka dari itu, kalau misalnya kita menyelam itu harus dengan orang yang ahlinya gitu, harus dengan pakaian yang lengkap, kemudian nggak boleh juga melebihi batas maksimal dalam menyelam, karena itu berbahaya untuk tubuh kita. Kalau misalnya terlalu dalam, itu bahkan bisa sampai berdarah karena tubuh kita tidak bisa menahan tekanan dari air. Seperti itu ya. Nah, ini contoh terapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada gambar bendungan. Nah, bendungan itu kan tempat untuk menampung air dengan jumlah yang sangat besar ya. Nah, bendungan itu semakin ke bawah, batas bendungannya ya, itu semakin ke bawah itu semakin tebal. Kenapa? Karena semakin ke bawah, semakin tinggi, itu tekanannya semakin besar. Kalau dibuat sama, itu bisa jebol, tekanannya bisa bocor, seperti itu. Jadi harus dibuat makin ke bawah itu makin tebal. Kemudian yang kedua, penyelam tradisional pendengarnya sering rusak atau terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatis di dasar laut, seperti itu. Ini ada contoh soalnya, bisa kalian perhatikan. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ada gambar akuarium yang di dalamnya berisi ikan. Tentukan tekanan hidrostatis yang terdapat pada mulut ikan. Untuk menjawabnya, terlebih dahulu kita tuliskan yang diketahuinya. Yang pertama adalah massa jenis, dilambangkan dengan rho. Sesuai dengan gambar yang ada di soal, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya adalah kedalaman ikan atau H. Nah, karena yang ditanya adalah kedalaman ikan, jadi kita harus mengukur jarak dari atas permukaan air sampai ikan. Nah, jadi kita cari selisih ya. Seluruh permukaan air dikurangi dengan batas antara dasar sampai ke ikan. Jadi 14 diambil 4 sama dengan 10 cm. Selanjutnya kita ubah dari satuan cm menjadi meter. Kita bagi dengan 100. Kita coret dulu nilainya 1. Jadi 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 meter. Untuk gravitasinya, karena tidak diketahui di soal, maka dianggap gravitasi bumi kita adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang dicari adalah tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Rumusnya adalah rho dikali G dikali H, atau massa jenis dikali gravitasi dikali kedalamannya. Jadi tekanan hidrostatisnya sama dengan, kita masukkan angka-angkanya, rho-nya 1000 dikali gravitasinya 10 dikali kedalamannya adalah 0,1. Nah, untuk mempermudah kita coret dulu ya, 0,1. Nah, selanjutnya 1000 dikali 1 dikali 1 jadi 1000 Pascal. Itu ya caranya. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian semua paham. Jadi, pahami rumusnya, cari diketahuinya, dan masukin ke rumus tekanan hidrostatis. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan, tahukah kamu? Nah, ini gambar apa? Nah, di sini ada gambar ikan pari ya. Nah, kenapa sih? Gimana sih caranya ikan itu bisa berenang di permukaan laut, kemudian di tengah-tengah laut, atau misalnya tenggelam? Caranya gimana sih? Ada yang tahu nggak? Bagaimana ikan dapat mengambang atau tenggelam? Nah, ini berhubungan dengan hukum Archimedes. Kalau tadi ada tekanan hidrostatis, yang ini hukum Archimedes. Jadi, ikan dapat mengambang dan tenggelam itu dapat dijelaskan dengan hukum Archimedes. Jadi, ada daya apung ikan. Jadi, ikan itu mempunyai daya apung. Jadi, ikan itu ada kantung di dalam tubuhnya. Jika ia ingin mengapung, kantong ini diisi dengan udara, sehingga gaya apungnya lebih besar. Seperti itu. Nah, kalau bunyi hukum Archimedes itu kan suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya tekan ke atas. Besar gaya tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau tumpah. Jadi misalnya ada suatu benda masuk ke dalam air, misalnya besarnya 10, maka akan ada
air yang berpindah sebesar 10 juga, maka dia akan mendapat gaya apung ke atas sebesar 10 juga gitu. Jadi semakin besar bendanya, semakin besar massa jenisnya, maka air yang dipindahkan semakin besar, maka gaya apungnya juga semakin besar. Maka dari itu, kenapa kapal yang sangat besar itu bisa mengapung, karena punya gaya apung yang besar, seperti itu. Jadi hukum Archimedes itu menjelaskan tentang gaya apung atau gaya ke atas. Jadi gaya apung itu lambangnya Fa, ya. Hukum Archimedes itu atau gaya apung lambangnya Fa, rumusnya WU dikurangin WA. WU itu berat benda di udara dan WA itu berat benda di air. Jadi kalau misalnya kalian nih, pernah nggak kalian menggendong teman kalian yang massa tubuhnya berat, misalnya 80 kilo, kalian kuat nggak gendongnya? Mungkin nggak kuat ya. Tapi kalau misalnya kalian ngegendong teman kalian yang berat di dalam air, pasti kuat kan, bahkan sampai lari pun kuat ya. Nah, kenapa? Karena ada gaya apung. Seperti itu. Nah, gaya apung juga dirumuskan dengan Rho dikali V dikali G. Gaya apung satuannya Newton, kemudian rumusnya Rho itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. V itu volume benda yang tercelup, satuannya meter kuadrat, dan G itu gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ada benda itu bisa mengapung karena massa jenis bendanya itu lebih kecil dari massa jenis air. Jadi apapun yang lebih kecil, yang lebih ringan pasti akan berada di atas kan. Nah ya, jadi kalau benda mengapung itu karena massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis air. Kemudian ada melayang itu di tengah-tengah, jadi nggak ngapung, nggak tenggelam. Kenapa bisa melayang? Karena massa jenis benda itu sama besar dengan massa jenis air. Kemudian ada tenggelam. Tenggelam itu berarti massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis air, seperti itu. Maka dari itu kenapa ikan saat akan mengapung ke atas, dia akan mengisi mengisi kantung udaranya agar dia bisa mengatur massa jenis berat badannya, seperti itu. Nah, mengapa kapal bisa terapung? Coba diperhatikan. Biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut. Kenapa ya? Karena kapal yang terbuat dari besi atau baja dibentuk sedemikian rupa sehingga massa jenis kapal menjadi lebih kecil daripada massa jenis air, dan gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Kapal laut memiliki massa ratusan ribu ton loh. Apalagi yang menggunakan baja. Baja pasti jauh lebih padat daripada air. Namun, kapal baja juga dapat mengapung. Hal ini dikarenakan kapal yang lebih besar memindahkan air yang jumlahnya juga sangat besar. Beda lagi dengan batu yang kita lempar ke air, pasti akan tenggelam. Hal ini dikarenakan batu hanya memindahkan sedikit air saja. Batu tenggelam dikarenakan lebih berat dibandingkan jumlah air yang dipindahkan. Ketika sebuah kapal tenggelam, air memasuki kapal dan memaksa udara di dalamnya untuk keluar, sehingga kerapatan rata-rata kapal lebih besar daripada air. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Nah, seperti itu ya. Ini kenapa kapal itu bisa terapung, sedangkan batu yang berukuran kecil itu tenggelam. Karena tadi ada gaya apung. Gaya apung itu kan semakin besar volume, semakin besar massa jenis, semakin besar gravitasi, gaya apungnya semakin besar. Jadi kapal yang besar itu dia juga punya rongga udara yang besar di bawah, di dasar kapalnya. Jadi dia itu fungsinya untuk memperbesar massa jenis dan volume. Semakin besar massa jenis dan volumenya, maka gaya apungnya juga semakin besar. Itu ya, beda dengan batu. Kalau batu dia massa jenisnya kecil, volumenya juga kecil, makanya bisa
terapung. Kalau misalnya ada papan juga, kalau papan yang posisi di airnya seperti ini, volumenya kan kecil, dia pasti akan tenggelam. Nah, kalau beda lagi kalau papannya seperti ini, dia akan punya volume yang lebih besar sehingga bisa mengapung seperti itu ya. Ini ada contoh soalnya, bisa dibaca. Ada benda di udara beratnya 8 Newton, tapi saat dicelupkan ke dalam air itu beratnya jadi 6,5 Newton, jadi lebih ringan. Kenapa? Karena ada gaya apung. Nah, ditanya berapa besar gaya apung atau gaya Archimedes yang bekerja pada benda. Cara diketahuinya, WU-nya 8 Newton, WA-nya 6,5 Newton. Masukin rumusnya. FA sama dengan WU dikurangi WA. Berarti 8 dikurangi 6,5 sama dengan 1,5 Newton. Jadi benda tersebut mendapat gaya apung sebesar 1,5 Newton. Nah, ini ada contoh soal yang lain. Sebuah kubus memiliki ukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Dicelupkan ke dalam air. Nah, berapa sih gaya ke atasnya? Nah, rumus diketahuinya. Kalian cari. Nah, rumus volume kubus itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini diketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, tinggal kalian kali. Ketemu 1 meter kubik. Nah, tinggal kalian masukin dari data yang diketahui. Rumusnya, gaya apung itu Rho dikali V dikali G. Rho-nya 1000, ketentuan ya. Kemudian V-nya 1 dari rumus kubus. Kemudian gravitasinya, ketentuan yaitu 10. Ini ketemu gaya apung kubus tersebut 10.000 Newton. Nah, di sini ada penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kalian cari di buku paket ada, bisa kalian baca atau dari internet. Pertama ada jembatan proton, ada hidrometer, ada kapal laut, kapal selam, balon udara, itu semua bekerja dengan penerapan tekanan zat cair. Ya, bisa kalian cari untuk lebih jelasnya. Nah, sekian, terima kasih. Nah, kalian bisa catat di buku catatan, nanti dikumpulin di akhir kalau mau ulangan harian. Nah, sekarang kalian bisa buka WA dan classroom-nya untuk pembahasan selanjutnya dan soal yang akan Ibu berikan. Nah, sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami materinya ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.